Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung S25 FE dan Xiaomi 15T Pro. Ya, HP di harga 9 jutaan itu posisinya unik ya. Ini kelas buat kita yang pengen nyobain HP flagship, tapi nggak mau keluar duit belasan sampai 20 juta ke atas. Tujuannya jelas ya, kita nyari HP yang bisa diandelin untuk banyak hal. Nah, contohnya ini, Samsung Galaxy S25 FE. Ini Samsung Series S yang harganya paling terjangkau, tapi dengan harga yang terjangkau pun kita udah dapetin spek dan fitur-fitur ala HP flagship Samsung yang beneran. Termasuk janji update sampai 7 tahun, One UI yang stabil, dan udah kebuka semua fitur-fitur flagshipnya, termasuk Galaxy AI, tanpa harus keluar duit sampai 2 digit. Tapi janji manis tahan lama di HP ini tuh kehalang sama satu hal ya. Dia tuh soal isu green line atau layar yang muncul garis hijau. Dan hal ini tuh selalu muncul di kolom komentar ya setiap kali saya ngebahas HP-HP Samsung. Bang, bakal kena green line nggak? Ada like cybernya nggak bang abis update software? Ya ini juga jadi keraguan ya ketika kita pengen ngambil HP Samsung. Apa gunanya coba update software sampai 7 tahun tapi kalau layarnya tuh nggak bertahan selama itu? Nah, di sisi lain ada juga nih HP 9 jutaan yang karakternya tuh lebih agresif ya, Xiaomi 15T Pro. Ya ini HP masih pakai formula yang sama sih dari tahun ke tahun. Kayak kamera yang di backing sama Leica dan punya spek mesin racing yang enak buat ngapa-ngapain. Ya masalah HP ini cuma satu sih. Apakah software ini udah cukup enak dan matang buat dipakai jangka panjang? Jadi kalau punya duit 9 sampai 10 jutaan, mending ambil Samsung S25 FE atau Xiaomi 15T Pro? Yuk kita bahas. Nah, kalau ngelihat harganya, Xiaomi ini tuh ngasih opsi memori yang menurut saya sih jauh lebih menggiurkan ya, apalagi kalau dipakai buat jangka panjang. Untuk harga HP yang sama-sama 9.999 di 15T Pro ini kita udah dapetin opsi memori yang 2 kali gede di 512 GB atau setengah tera. Bahkan nambah 1 juta lagi, kita udah bisa dapetin yang varian sampai 1 tera. Yang mana 1 tera itu nggak ada loh di Samsung S25 FE. Tapi karena opsi memori yang luber-luber kayak gini, ya harga 15T Pro ini cenderung stabil ya, alias susah banget digoyang. Beda nih dengan harga S25 FE yang sekarang tuh udah mulai kekoreksi ya. Apalagi kalau kita iseng ngecek harga-harga di marketplace, S25 FE yang opsi paling sweet spot di 8/25 GB, itu udah ada yang jual di harga 8.999. Terus kalau ngomongin soal desain, ini lagi-lagi balik ke selera masing-masing. Kalau ngomongin HP Samsung ya emang desainnya Samsung banget ya. Kadang suka nggak ketebak gitu, kalau cuma diliatin bodi belakangnya, ini tuh Samsung Series S apa Samsung Series A ya? Karena ya bentukannya sama aja gitu. Tapi jujur ya, S25 FE yang sekarang tuh bentukannya udah lebih ringkes, lebih tipis, dan handlingnya juga enak ya dipegang lama-lama. Beda banget sama Xiaomi 15T Pro yang karakter bodinya tuh jauh lebih bulky dan juga lebih tebal. Ya ini lagi-lagi balik ke jeroannya juga sih, kayak ukuran baterai, terus spek kamera yang lebih kompleks, dan ukuran layar lebih gede, itu juga turut nyumbang porsi gede buat HP ini. Dua-duanya juga udah pakai layar yang berasa flagshipnya ya, cuma beda pendekatan aja. Kalau 15T Pro ini layarnya berasa flagship karena dilihat dari resolusi yang lebih rapat di 1,5K. Terus dia punya refresh rate 144 Hz dan bisa streaming Dolby Vision kalau kita lagi nonton Netflix. Nah, sementara S25 FE ini memang layarnya nggak serapat 15T Pro sih. Tapi dia udah pakai panel LTPO AMOLED yang refresh rate-nya jauh lebih dinamis. Jadi kalau ini layar nggak dipakai buat ngapa-ngapain ya, cuma gabut doang, dia tuh bakal auto turun ke 1 Hz yang bakal lebih hemat baterai. Terus dipakai buat nonton, kualitas layar Samsung juga masih megang banget ya. Dari warna, kontras, HDR, dia tuh kelasnya emang beda sih. Coba ya, cakep-cakep gini, layar Samsung itu memang punya isu green line ya, yang kadang tuh selalu jadi komenan netizen, dan ini tuh jadi PR-nya Samsung banget. Dan bahkan sebelum saya bikin video ini tuh udah ada 2 teman saya yang laporan kalau HP Samsungnya tuh kena green line abis update software. Jadi ya layarnya tuh udah ada garis-garis hijau yang makin hari tuh udah makin banyak. Sebenarnya mereka yang kena itu rata-rata pakai HP Samsung yang flagship ya. Cuma itu bukan generasi yang baru ini, tapi yang udah generasi lama sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu. Ya namanya hari apes emang nggak ada di kalender sih, apalagi kalau apesnya tuh cuma gara-gara update software aja kita mesti ganti LCD atau ganti layarnya gitu, yang mana harganya juga lumayan. Tapi ya seenggaknya kita dari sisi pengguna itu sebenarnya bisa antisipasi ya buat minimalisir potensi green line di HP Samsung ini. Kayak misalnya pas kita lagi update software ya, sebisa mungkin taruh HP-nya tuh di tempat yang suhunya tuh normal. Kalau bisa juga yang adem gitu. Jangan update software di bawah terik matahari, atau ditaruh di dashboard mobil, atau ditaruh di kasur ya, yang mana
Kalau update software itu kan biasanya layarnya tuh bakalan pakai brightness yang tinggi banget ya, dan rata-rata bikin mesinnya juga cepat panas. Nah, kalau kita taruh di tempat yang adem atau suhunya normal, ya seenggaknya kita bisa meminimalisir isu green line di HP Samsung. Nah, salah satu alasan buat ngambil HP-HP flagship killer di harga 9 jutaan itu tentu di kameranya ya, yang udah jauh lebih matang buat dipakai ngonten. Buat foto-foto point and shoot, kamera 50 megapiksel di kedua HP ini tuh udah sama-sama ngasih warna yang sedap, cuma beda karakternya aja. Jepretan Xiaomi 15T Pro ini ngasih warna yang lebih pekat dengan HDR yang cukup konsisten cakep. Sementara di Samsung S25 FE itu dia lebih ngasih warna yang adem dan kadang masih suka terlalu overexpose. Preset Vibrant di Leica-nya 15T Pro juga ngasih warna yang cukup ngebus ya. Kelihatan banget nih dari warna biru langit atau hijau daun yang lebih solid. Tapi banyak yang belum tahu nih, kalau Samsung juga punya trik buat mainin warna lewat settingan filter kameranya. Yang bahkan bisa tipis-tipis nyamain preset serupa kayak di Xiaomi. Cuma ya, untuk fitur ini emang nggak instan ya, tetap ada step-stepnya yang mungkin lebih kompleks. Soal warna, lagi-lagi balik sama selera. Tapi kalau kualitas zoom, performa lensa periskop 5 kali optical zoom di 15T Pro ini jelas susah dilawan. Lensa satu ini benar-benar ngasih fleksibilitas buat foto-foto jarak jauh. Ya, di S25 FE juga ada lensa zoomnya, tapi optikalnya tuh cuma 3 kali, dan ini bukan periskop. Paling kelihatan tuh untuk jarak foto yang sama, tekstur di 15T Pro itu emang gurih banget. Detailnya masih jelas, warnanya tetap solid, dan framingnya juga stabil di jarak 3-5 kali zoom kayak gini. Lensa zoom kayak gini juga kepake banget buat ngambil foto-foto portrait, bokehnya berasa lebih dramatis. Terus dia bukan cuma sekedar ngeblurrin bagian belakang doang, tapi lihat deh skin tone-nya. Di kondisi yang low light sekalipun, tone muka di 15T Pro itu lebih dekat ke warna aslinya. Dan bulatan cahaya bokehnya juga lebih gurih ya, berasa difotoin pakai kamera profesional beneran. Nah, kalau buat foto-foto dengan angle yang lebar, ultra wide Samsung masih nggak ada obat sih. Karakter warnanya tuh masih konsisten kayak kamera utama. Leganya juga lebih dapat. Kayaknya boostingan warna Leica belum bisa nyamain karakternya Samsung ya. Kayak masih lebih pucet dan juga nggak konsisten. Tapi kamera Leica di 15T Pro itu makin ugal-ugalan nih, pas dipakai buat foto-foto malam. Terangnya tuh dia lebih dapet ya, warnanya juga di boost lebih gonjreng lagi. Tapi yang menarik, saya hampir nggak nemu noise dari processing kamera yang coba naikin tingkat kecerahan di sini. Justru sesekali saya dapetin noise itu dari jepretannya Samsung S25 FE yang rata-rata lebih gelap. Padahal Xiaomi sekarang udah kayak ngebuang yang namanya night mode ya, dan dia udah nyatu langsung di mode autonya. Apalagi kalau kameranya tuh mesti zoom, kualitasnya juga masih megang banget. Ya sejauh ini performa kamera zoomnya 15T Pro emang nggak ada obat ya. Apalagi dia punya OIS yang oke, optical zoom yang lebih jauh, dan sebuah lensa periskop. Ya, untuk sebuah HP 9 jutaan, kamera videonya emang udah ngontenable ya. Ini kalau dipentokin banget ya tentu bisa sampai 8K. Cuma ya saya jarang pakai ya karena emang resolusinya terlalu gede, boros memori, dan ya kalau dipakai buat editing di apps mobile juga belum bisa maksimal. Jadi di sini saya pakai 4K 60 fps yang emang udah bagus banget. Ini saya sambil jalan ya. Ini lagi di Garut. Jalan yang agak turun, terus di depan tuh ada gunung ya yang gede banget dan cakep. Cuma nggak tahu kenapa pagi ini ketutupan awan yang lumayan, jadi nggak gitu kelihatan, cuma kelihatan ujungnya doang ya. Nah ini kalau 4K 60 fps emang nggak bisa fleksibel untuk pindah-pindah lensa, jadi kalau emang pengen multi lens bisa diturunin ke 4K 30 fps. Tapi kalau dipakai buat ngevlog emang Samsung itu masih megang banget ya, karena dia untuk kamera depan, kamera belakang sama-sama bisa dimentokin 4K 60 fps kayak gini. Dimana di Xiaomi masih kepentok di frame rate yang lebih kecil di 30 fps. Ini saya bawa sambil jalan. Ya kalau dibawa sambil jalan ini harusnya udah sama-sama stabil sih ya. Cuma kalau untuk mikrofon gimana? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Samsung atau Xiaomi? Coba komen di bawah. Nah ini kalau pengen pindah-pindah lensa emang lebih oke kalau kita rekam di 4K 30 fps ya. Dan ini udah bisa dari lensa ultrawide-nya yang menang lebar.
Kita pindah lagi ke kamera utama. Pluk. Nah, tinggal tap doang. Kita pindah ke kamera zoomnya ya. Cuman ini Samsung mentoknya emang 3 kali. Ini kalau sama-sama 3 kali ini. Nah, 3 kali. Dan 15T Pro bisa sampai 5 kali ya optical zoomnya. Kalau 5 kali segini nih perbedaannya. Yang Samsung jelas ya, karena dia nggak periskop juga, jadi ya masih kurang tajam sih. Kita balikin. Tapi Samsung dia depan ya untuk multi lensnya, yang mana ini nggak bisa dilakuin di Xiaomi 15T Pro. Kalau ngincar performa sebenarnya tinggal merem aja sih. Xiaomi 15T Pro ini kurang apa coba? Dia pakai spek chipset 3 nanometer, Dimensity 9400 plus, yang juga langganan HP-HP flagship belasan juta. Antutunya 2,8 juta, udah nyaris 3 juta tuh. Dan speed memorinya juga rata kanan ya, udah pakai UFS 4.1. Kombinasi spek kayak gini tuh hampir susah dilawan sih buat HP yang harganya 9 jutaan. Bahkan Exynos 2400 di S25 FE, yang mana ini chipset mantan flagshipnya Samsung tahun lalu ya, itu tuh masih belum bisa ngejar sih performanya. Tapi apakah kita bisa nikmatin performa maksimal dari sebuah chipset di dua HP ini? Ya baik lagi ya, untuk penggunaan yang real ya, kayak misalnya buat gaming, sebenarnya ya spek rata kanan di 15T Pro ini masih nggak bohong. Ya contohnya kayak PUBG Mobile, dia udah kelewat smooth sih sampai 120 fps. Dan jelas, makin tinggi frame rate-nya pas kita main game, tentu refleksnya juga makin cepat, dan ini yang dibutuhin di game-game kompetitif. Termasuk buat push rate Mobile Legends, yang kita juga lebih butuh frame rate tinggi daripada sekedar chipset kenceng tapi nggak ngebuka settingan fps yang tinggi. Di sini kita udah bisa main Ultra 120 fps dengan grafis yang udah auto cakep. Dan performanya juga nggak turun biar digeber 2-3 match nonstop. Main game yang grafisnya lebih berat, 15T Pro juga berasa nggak ada beban ya. Kayak di sini saya siksa main pakai Wuthering Waves ya, pakai settingan paling tinggi di highest 60 fps. Turunnya paling jauh itu paling di 50 fps kecil, dan jarang banget ngedrop di bawah itu lagi. Tapi sekali lagi, itu settingan yang paling tinggi. Dan main lebih santuy di settingan rata-rata kayak S25 FE ini sebenarnya juga masih enak-enak aja ya. Dia nggak ngejar angka, yang penting stabil mainnya. Dan yang paling penting, settingan tengah-tengah kayak gini tuh masih bisa jagain baterai biar nggak boncos-boncos banget. Apalagi S25 FE juga emang dikasih baterai yang hitungannya nggak gede-gede banget ya buat sekarang. Ya, baterai 4900 mAh buat sekarang sih udah berasa mediocre ya. Kayak dipakai setengah harian untuk pemakaian yang cukup intens, biasanya dia udah minta dicolok lagi. Dan kadang suka was-was juga kalau lagi bawa S25 FE ini ya. Kayak dari pagi sampai sore dipakai itu, saya biasanya ngejagain buat ngebawa powerbank sekalian. Nah, tapi ini tuh nggak kejadian pas saya cobain Xiaomi 15T Pro yang baterainya 6500 mAh ya. Ini performa baterainya masih cukup pede buat dipakai full satu harian penuh ya. Padahal itu udah dipakai buat konten, udah pakai buat mabar, maraton streaming, bahkan sebelum tidur pun masih nyisa sekitar 20-30%. Tapi kayaknya bakal lebih cakep lagi ya kalau 15T Pro ini udah pakai teknologi silikon karbon di baterainya. Ya dengan performa baterai yang udah sebadak ini, minimal kita nggak dapetin HP dengan bodi yang cukup bongsor dan bulky kayak gini. Dan kalaupun besok paginya udah keburu lowbat, terus mau dipakai lagi, ya charger 90 watt di Xiaomi juga masih kelewat ngebut. Ini kita colok ya, ditinggal mandi dan beli sarapan di luar. Setengah jam baterainya tuh udah penuh lagi. Dan yang paling penting kita nggak perlu beli charger terpisah kayak di Samsung. Nah untuk S25 FE sendiri ini chargernya udah kompatibel sama yang fast charging paling kenceng ya di 45 watt. Dua-duanya juga udah sama-sama bisa wireless charging ya. Ini fitur yang bakal ngepake kalau HP-nya habis dipakai berenang, tenggelam di air, dan posisi port USB-nya masih basah kuyup.
Ya kalau kita mau ngisi daya bisa lewat bodi belakang. Nah kalau di 15T Pro ini sebenarnya ada charger wireless yang official ya, resmi dari Samsung. Itu speednya juga ngebut ya sampai 50 watt. Cuma kita harus beli terpisah dan harganya juga lumayan. Tapi kalau kita pakai charger wireless yang third party, yang kita beli di marketplace gitu dengan berbagai macam merek, untuk speednya sih sama aja sih kayak di S25 FE ini. Yang bakalan ngetahan itu di 15 watt doang. Ya meskipun keluar lebih dulu, S25 FE ini udah ngegas lebih cepat ya, karena dia udah pakai Android 16 yang dibungkus One UI 8. Dan ini tuh bukan update, tapi emang bawaan dari awal. Jadi ya jatah upgrade-nya tuh belum kepake sama sekali ya, yang mana jatahnya juga kelewat panjang ya, sampai 7 kali upgrade Android. Nah sementara Xiaomi 15T Pro ini dia startingnya dari Android 15 dan bakal kebagian sampai 5 kali upgrade Android. Jadi ya kalau starting dari Android 15, dia mentok-mentok sampai Android 20. Buat yang suka bilang HyperOS itu hyperbug, mungkin emang rata-rata nyobainnya di HP-HP Xiaomi yang harganya tuh 5 juta ke bawah ya. Dan emang HyperOS di harga segitu, jujur aja performanya tuh berasa kurang smooth dan animasinya juga patah-patah. Tapi itu tuh nggak kejadian ya pas saya nyobain HyperOS 2 di Xiaomi 15T Pro. Asli sih, ini performanya tuh smooth banget gitu. Dan animasinya tuh bener-bener kelewat halus ya. Bahkan saya bisa bilang HyperOS 2 di HP ini tuh tingkat smoothnya udah mirip-mirip kayak ColorOS 15 di HP-HP-nya Oppo. Terus untuk fitur AI-nya juga sama-sama lengkap ya, termasuk AI Object Eraser yang juga udah bisa generative edit. Cuma ya AI di Xiaomi 15T Pro ini untuk editing generatifnya tuh belum sebersih dan serapi di Galaxy AI-nya Samsung ya. Apalagi untuk ngapus objek yang lagi kita pegang atau yang nempel di badan kita. Ya hopefully skill AI-nya bakal lebih OP lagi ya, setelah nanti bakal dapat update HyperOS 3. Yang harusnya sih udah datang ya bulan ini. Cuma saya bolak-balik ngecek update software gitu, bahkan sampai detik-detik mau bikin video ini, ya update-nya masih belum nongol juga sih. Terus untuk konektivitas juga sama-sama paket komplit ya, termasuk udah sama-sama bisa pakai eSIM yang lebih aman dan juga praktis. Tapi kalau ngomongin soal daya tangkap sinyal, ini sih masih PR-nya HP-HP Samsung dengan chipset Exynos. Jadi dia tuh nggak pernah lebih cepat dari HP-HP lain yang pakai chipset Snapdragon atau MediaTek. Bahkan untuk keperluan upload atau download itu selalu lebih lambat, termasuk pas connect di WiFi yang sama juga. Bahkan ini tuh ngaruh sampai speed ngunci GPS-nya ya, yang mana di HP-HP Samsung dengan chipset Exynos itu selalu lebih lambat ngunci GPS-nya. Ya selain lebih lambat, akurasinya juga nggak lebih baik dari Xiaomi 15T Pro. Nah satu hal yang nggak flagship banget dari 15T Pro, dia tuh masih pakai port USB yang jadul ya, USB 2.0. Jelas dengan spek USB kayak gini, kita nggak bisa display out tampilannya ke monitor eksternal. Tapi ya toh buat apa gitu kan, HyperOS kan memang belum semaksimal One UI Samsung ya, yang bisa ngasih tampilan ala-ala desktop pas HP-nya connect ke monitor lewat fitur Samsung DeX. Ya, Samsung DeX sendiri buat saya pribadi ya, ini fitur yang berguna banget ya, apalagi kalau lagi dinas luar kota gitu, mager bawa laptop, ya udah bawa HP yang bisa Samsung DeX kayak gini, terus bawa kabel USB-C to C yang 3.2, tinggal colok monitor aja udah jadi PC portable yang siap dipakai buat kerja. Oke, jadi kesimpulannya, kalau butuh memori yang udah auto lega buat jangka panjang, plus paket sama kamera Leica yang cakep buat foto-foto, dan spek mesin racing yang enak banget buat main game, duit 9-10 juta itu cukup worth it ya buat ambil Xiaomi 15T Pro. Cuma sayang aja sih, opsi varian memori 1 teranya sampai sekarang tuh goib. Jadi kalau kita nyari di marketplace juga harganya tuh digoreng habis-habisan sampai 11 jutaan gede. Tapi kalau duit segini kita butuh spek HP flagship killer yang enak banget buat dipakai konten video, plus ketambahan fitur-fitur Galaxy AI yang sama-sama powerfulnya kayak pakai Samsung yang flagship beneran ya, yang harganya belasan juta. Ya jelas, S25 FE ini susah sih buat di skip. Apalagi di harganya yang sekarang udah makin turun. Ditambah lagi ini HP juga punya Samsung DeX ya. Bikin HP ini tuh nggak cuma sekedar HP yang kenceng doang, tapi dia bisa disulap jadi PC portable dadakan yang siap dipakai kerja dimanapun, selama ada monitornya. Kalau soal isu Greenland di HP Samsung, ya sebenarnya sama aja ya ketika kita ngomongin HyperOS yang sering dianggap hyperbug di HP-HP Xiaomi. Ya nggak semuanya kejadian di semua HP tersebut. Oke, terima kasih nonton video sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran mau milih Samsung S25 FE atau Xiaomi 15T Pro.
Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera utama. Sampai ketemu di video berikutnya.